Baik, shalom. Shalom. Harus lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. Kasih tepuk tangan tuh yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini kita mau bersama-sama bersuka cita, amin. Karena hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-20 tahun. Ya, wow, tidak terasa ya, 20 tahun ya. Berarti pada saat Pak Kiki buka Geraha Peta itu umur saya 18 tahun. Waduh, masih kemerah-merahan kayak Daud katanya pipinya ya. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Coba kasih salam dulu kiri kanan, bilang Tuhan Yesus menyertai. Sebab segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Hey, hey, haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Hey, hey, haleluya. Soraklah haleluya. Hey, hey, hey,
bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeah, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakanlah dengan lebih bersukacita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, bernafas memuji Sang Raja. Atas gunung dan di dalam samudra, tanganku akan padamu bersyukuri. Bersama-sama kita ngomong Tuhan, mengompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na. haleluya. Haleluya, masih siap memuji Tuhan, amin. Bersukacita lebih lagi pada pagi hari ini, amin. Mari musik naikkan pujian bagi Tuhan. Boleh tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan yang sangat baik. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Bersukacita pada pagi hari ini, tapi karena Engkau sungguh baik bagi kami. Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersukacita sambut kedatangan-Nya, bersama para malaikat bersorak menyambut-Nya. Boleh katakan sebuah bersuka, sebuah bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Haleluya. Mari kembali katakan pujian ini sesuai dengan janjinya. Dia datang sesuai dengan janjinya. Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat. Persiapkanlah dirimu, song-song kehadirannya, dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hatinya. Semua bersuka, semua bersuka, semua bersuka. Amin. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Boleh tepuk tangan di atas kepala, katakan semua bersuka, semua bersuka. Amin. Umat pilihan serta bala Tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya, kita bersuka cita pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Nanti Aaron berdoa untuk persembahan. Mari kita sedang doa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh sama-sama bersuka cita ya Tuhan, beribadah di tempat ini sekaligus juga merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-20. Kami bersuka cita ya Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Sementara Tuhan kami ingin memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang boleh sucikan, kuduskan persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan, biar apa yang kami berikan ini ya Tuhan boleh berguna ya Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Selalu berikan bersukacita, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. 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 Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan-Ku, tak pernah Kau biarkan-Ku. Oh yeah, yeah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan-Ku, tak pernah Kau biarkan-Ku sendiri. Haleluya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau. Haleluya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau bagiku, 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 bagiku. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita percaya betapa baik Tuhan bagi kehidupan kita dan bagi gereja di tempat ini. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima taburan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Betapa ku bersyukur kasih setia-Mu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu, memulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat dengan-Mu. Terima kasih Yesus. Ku berterima kasih Tuhan buat kebajikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku
mungkin beri bersama-sama. Terima kasih kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Setiamu, ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu, ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih
katakan sekali lagi Bapak Ibu, glorify thy name. Thy name in all the earth. Biarlah namamu selalu dimuliakan di muka bumi ini ya Tuhan. Karena hanya namamu yang layak kami sembah, kami puji, kami agungkan dalam hidup kami. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, 20 tahun Kau telah sertai gereja ini. Baik kami dari Geraha Pena sampai kami pindah di ruko ini, kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang dahsyat, yang besar dan ajaib buat gerejanya sampai hari ini. Kami ada hari ini semata-mata karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua ini Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ucap syukur kami ingin kembali mendengar firman-Mu, dan kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Berkati kami dengan firman-Mu, berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus, dan kami pulang boleh menikmati berkat rohani yang besar yang Tuhan berikan atas hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji syukur. Hari ini kita boleh mengadakan ibadah syukur yang ke-20 buat gerejanya yang Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah tolong, dan Tuhan sudah pelihara sampai hari ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, minggu lalu kita berbicara tentang iman. Hari ini kita berbicara tentang iman dan janji Tuhan. Salah satu janjinya yang belum tergenapi hingga saat ini adalah janji kedatangannya yang kedua kali. Salah satu janjinya yang belum tergenapi hingga saat ini adalah janji kedatangannya yang kedua kali. Karena belum terwujudnya janji, terkadang menjadi bahan ejekan bagi orang lain. Pertanyaannya, bagaimana kita tetap beriman menanti janjinya? Bapak Ibu Tuhan, yang pertama yaitu tetap beriman di tengah ejekan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 3-4 berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Bapak Ibu Tuhan, di zaman akhir akan muncul pengejek-pengejek dengan segala macam ejekannya sesuai dengan nubuatan Alkitab. Di sini tidak ada tetap berpegang teguh pada janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Meskipun ejekan-ejekan juga tidak pernah berhenti. Bapak Ibu Tuhan, di sini kita diajak tetap beriman teguh kepada janji-janji Tuhan. Meskipun kadangkala ada ejekan-ejekan yang kita dengar. Mungkin kita mendengar begini Bapak Ibu. Kita ngomong Tuhan mau datang. Sampai hari ini Tuhan gak datang-datang tuh. Bahkan sejak zaman dulu orang bilang Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Sampai hari ini Tuhan gak datang-datang. Ingat Bapak Ibu, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia adanya. Dia pasti genapi janjinya, di mana dia akan datang untuk yang kedua kali menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Di tengah-tengah ejekan,
kita tetap beriman teguh kepada janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Tuhan, mungkin bukan hanya ejekan-ejekan, tapi sambil kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kadang-kala ada banyak hal, kesulitan, penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Tapi kita diajar kembali untuk tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Kita imani dengan teguh janji Tuhan atas hidup kita. Ada seorang yang bernama yaitu Watchman Nee. Karena imannya kepada Yesus dan pelayanannya, ia dianiaya, dibenci dan ditinggalkan bahkan oleh rekan-rekannya sendiri. Ia terhina, tetapi tetap dia beriman terhadap janji-janji Tuhan. Watchman Nee, namanya Watchman Nee, karena panggilan pelayanan ia menderita sakit dan kemiskinan yang luar biasa. Tetapi dia tetap bersukacita dan mengimani tentang janji Tuhan atas hidupnya. Dia ditangkap dan dihukum penjara 20 tahun karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian istrinya meninggal kecelakaan saat dia sedang di penjara. Bahkan tidak ikut pemakaman. Tapi ia tetap bersukacita di hadapan Tuhan dan tetap memegang teguh janji Tuhan. Watchman Nee meninggal di penjara karena menderita sakit yang kemudian dia dikremasi, Bapak Ibu, dan hanya abunya yang tersisa. Sebelum ia berhenti bernafas, dia meninggalkan sebuah surat ini. Dia berkata, Kristus adalah anak Allah yang mati untuk menebus dosa umat manusia. Kemudian bangkit dari kuburnya setelah 3 hari. Inilah kebenaran terbesar. Inilah kebenaran terbesar di alam semesta ini. Dan saya mati karena kepercayaan saya. Iman saya kepada kebenaran ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mungkin kalau kita diejek, belum sebegitu berat seperti yang dialami oleh Watchman Nee. Kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang sulit, hal-hal yang dimana kita mengalami banyak penderitaan dalam hidup. Tapi hari ini kita diajar untuk tetap beriman di tengah-tengah ejekan, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin. Yang kedua, bicara tentang iman dan janji Tuhan yang kedua, kita diajar untuk tetap percaya akan kuasa firman. Tetap percaya akan kuasa firman. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ingat Bapak Ibu peristiwa Nuh, bumi dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Segala hal yang terjadi di dunia ini adalah karena kuasa firman. Saya ulangi Bapak Ibu. Segala hal yang terjadi di dunia ini adalah karena kuasa firman. Tuhan berfirman dan semua yang dikehendakinya jadi. Dia berkata jadilah, maka itu jadi. Dia berfirman. Kenapa? Karena ada kuasa firman yang diucapkan dari mulut Allah dan juga dari mulut setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jika kita sedang menghadapi kemustahilan, iman mulai goyah dengan keadaan dunia, percayalah akan kuasa firman Tuhan. Amin. Jika kita sedang menghadapi hal yang mustahil, kita berkata, kayaknya mustahil Tuhan. Ini gak mungkin. Masalah saya kayaknya gak mungkin terselesaikan. Mustahil. Sepertinya ada jalan buntu. Dan mungkin iman kita mulai goyah. Apalagi ada orang ngomong sana sini, kasih bisikan-bisikan yang melemahkan iman kita. Tapi hari ini ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan, kita diingatkan untuk tetap percaya akan kuasa firman. Amin. Bapak ibu, saya mau sharing sedikit bagaimana menciptakan Tuhan bekerja dengan ajaib melalui gerejanya. Gereja ini waktu berdiri Bapak Ibu sampai sekarang kadang-kadang diperhadapkan dengan hal-hal yang mustahil. Kayaknya gak mungkin. Bahkan pernah ada orang ngomong begini Bapak Ibu. Kita lihat tunggu waktunya gereja ini berdiri. Lama-lama juga dia tutup. Pernah ada orang ngomong gitu loh Bapak Ibu. Tetapi kita tetap mengimani, percaya akan kuasa firman. Bapak Ibu, coba kita baca satu ayat yang singkat ini Bapak. Ini yang sering saya ucapkan. Kita baca Lukas 1 ayat 38. Ini singkat padat. Kalau Bapak Ibu gak hafal sih kebangetan ayat ini. Saya kasih lihat. Tolong ditampilkan. Lukas 1 ayat yang ke-38. Nah, ini pendek kan Bapak Ibu ayatnya? Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab tidak ada. Amin. Ini kisah waktu malaikat Gabriel menyampaikan firman kepada Maria. Di mana Maria akan mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Lalu Maria ngomong begini. Malaikat, kalau dia bisa singkat, Kat, nggak mungkin. Aku nih belum bersuami. Mana mungkin ini bisa terjadi? Apa jawab malaikat? Malaikat ngomong ayat ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, kita perkatakan firman ini. Kita percaya, kita harus percaya tentang kuasa firman itu buat hidup kita. Amin. Kita perkatakan Bapak Ibu. Saya ngomong ayat ini. Setiap kali saya berdoa saya suka ucapkan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan genapi itu janji firman-Nya. Kemudian yang kedua. Mazmur 108 ayat yang ke-13. Bapak Ibu. Mazmur 108 berkata begini Bapak Ibu. Ya, tolong ditampilkan kembali. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu tahu bagaimana kisah kita bisa ibadah di sini. Saya sudah ceritakan berapa kali. Secara manusia itu mustahil Bapak Ibu. Secara manusia itu mustahil kita bisa ibadah di sini. Kenapa? Karena di tempat ini Bapak Ibu tidak pernah ada yang namanya berdiri sebuah gereja. Ada satu gereja lama namanya Gereja Betel Injil Sepenuh yang ada di namanya Gebis. Gereja Betel Injil Seluber Bapak Ibu. Itu disebut dengan Gebis Rawa Kemiri. Kalau percaya tanya Ibu Ida nih. Bapak Ibu. Tuh. Bapak Ibu bayangkan itu gereja sudah lama berdiri. Tidak ada gereja lain berdiri di tempat ini. Dan saya ucapkan perkataan yang kedua. Yang pertama saya ucapkan sebab bagi Allah tidak yang mustahil. Yang kedua, dengan Allah kita lakukan perkara gagah perkasa. Karena Allah akan injak-injak lawan kita. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Allah, dengan Tuhan.
kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Karena Allah akan injak-injak lawan-lawan kita. Jadi Allah yang berperang buat kita Bapak Ibu. Satu ayat lagi saya sebut. 3 ayat saya sering sebut dalam doa saya. Filipi 4 ayat 19. Ini ayat yang sering saya ucapkan Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 19 yang berkata, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Dia cukupkan kita. Ini ayat ini saya sebut dalam doa Bapak Ibu. Dan Tuhan genapi janjinya. Buktinya hari ini kita bisa ibadah di tempat ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Allah kita lakukan perkara gagah perkasa. Karena Allah akan injak-injak lawan kita. Yang ketiga, Allahku memenuhi segala keperluan. Keperluan gerejanya sampai hari ini. Ya Bapak Ibu, Dia cukupkan. Kebutuhan gereja Dia cukupkan sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi tetap percayakan kuasa firman. Amin. Bapak Ibu. Tetap percaya akan kuasa firman. Kalau Bapak Ibu sedang diibaratkan dengan perkara yang mustahil. Gak mungkin. Ucapkan firman. Karena apa? Kita harus percaya firman itu berkuasa buat hidup kita. Ada kuasa ketika firman kita ucapkan. Yang ketiga. Iman dan janji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu. Tetap berserah pada kedaulatan Allah. Tetap berserah pada kedaulatan Allah. Akan tetapi saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, itu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia mengendaki supaya semua orang ada yang supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dalam kita mengimani dan janji Tuhan, tetap berserah kepada kedaulatan Allah, Bapak Ibu. Allah yang berdaulat, Bapak Ibu. Tuhan adalah pribadi yang berdaulat dan kekal. Dia tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Semua hal mungkin baginya. Karena kedaulatannya itu menggenapi janji bukanlah hal yang sulit baginya. Saya ulangi Bapak Ibu, karena kedaulatannya itu menggenapi janji bukanlah hal yang sulit baginya. Tapi Dia sedang menanti agar lebih banyak orang lagi yang percaya dan diselamatkan. Kedaulatan Allah di sini maksudnya gini Bapak, kita sudah sering menemukan, menjumpai seperti sering saya katakan. Kenapa ya kok orang baik matinya cepat? Tuh orang baik loh Pak, tapi kenapa ya umurnya pendek? Tapi Pak, orang itu jahatnya minta ampun. Tapi aneh gak mati-mati. Padahal kita udah sumpahin dia, biar cepat mati dia. Kedaulatan Allah apa Bapak Ibu? Baca ayat 9. Berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Ia sabar terhadap kamu. Perhatikan. Ia sabar sama kita. Kita suka gak sabaran Bapak Ibu. Benar? Kita kalau orang yang ngeyel-ngeyel kita suka gak sabaran kan. Nih orang nih auban bener nih. Udah dikasih tahu gak dengar-dengar. Rasanya kita udah empet lihat dia, gedek kita lihat dia Bapak. Tapi itu manusia gak sabar. Tapi Tuhan tuh sabar.
Alkitab berkata, tapi ia sabar terhadap kita, terhadap kamu. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu, itu kedaulatan Allah atas hidup ini. Kenapa kok orang jahat gak mati-mati Bapak Ibu? Karena Tuhan ingin supaya dia satu kali bertobat. Ibarat Tuhan kasih dia kesempatan supaya dia berbalik, dia bertobat. Sehingga dia tidak dibinasakan Bapak Ibu. Itulah kedaulatan Allah atas hidup kita. Di mana dia tetap sabar ya terhadap orang-orang yang demikian. Di samping lain Bapak Ibu tentang kedaulatan Allah buat hidup kita. Bukan hanya seperti tadi Allah sabar. Karena Allah ingin ada orang banyak bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau ada doa yang kita naikkan Bapak Ibu, kita imani, ternyata Tuhan tidak jawab. Bapak Ibu jangan komplain, jangan marah kepada Tuhan. Karena ada kedaulatan Allah buat hidup kita. Saya katakan minggu lalu, iman yang benar adalah iman yang meskipun kita gak bisa memindahkan gunung, tapi kita tetap percaya Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Itu iman yang benar Bapak. Tetap berserah pada kedaulatan Allah. Yang keempat, yang terakhir, tetap menjaga kesucian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Tetap menjaga kesucian. Sementara menanti janji Tuhan yang pasti digenapi, yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan adalah kehidupan yang suci dan saleh. Saya ulangi Bapak Ibu. Sementara menantikan janji Tuhan yang pasti digenapi, yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan adalah kehidupan yang suci dan saleh. Dengan kesucian dan kesalehan itulah kehidupan yang baru akan kita jalani di langit dan bumi yang baru. Bapak Ibu, kita percaya kita menikmati langit bumi baru. Amin. Itu dapat kita peroleh kalau kita hidup menjaga kekudusan hidup kita. Ini penting Bapak Ibu Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang mengimani janji Tuhan. Di samping ada kedaulatan Allah yang kita harus pahami. Dan kita berkata, Tuhan kok sampai hari ini Tuhan gak dengar doa saya. Ingat Bapak Ibu, mungkin sampai hari ini kita belum hidup di dalam kekudusan yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita hidup dalam kekudusannya Bapak Ibu. Yang sudah pasti kita akan menikmati janji, kita akan menikmati langit baru dan bumi baru. Tapi pun kita percaya Tuhan bisa mendengar doa kita, mengabulkan doa kita kalau kita tetap hidup di dalam kekudusan yang Tuhan mau. Mari Bapak Ibu, terus jaga kekudusan hidup kita. Jaga kekudusan mulut kita, bibir kita di hadapan Tuhan. Supaya kita jangan najis bibir di hadapannya. Biarlah firman Tuhan hari ini kita ingat ada 4 T. Tanya ada 4 T Bapak Ibu. T yang keempat, tetap menjaga kesucian. Saya balik dari belakang. T yang ketiga, tetap berserah pada kedaulatan Allah. T yang kedua, tetap percaya kuasa firman. T yang pertama, tetap beriman di tengah ejekan atau penderitaan yang kita alami. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita menerima sakramen perjamuan kudus. Kita berdoa. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu kembali saat ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan.
biar kami tetap percaya akan Engkau. Firman mengajar kepada kami untuk tetap beriman di tengah-tengah ejekan atau penderitaan. Firman-Mu mengajar kepada kami untuk tetap percaya akan kuasa firman. Firman mengajarkan kepada kami untuk tetap percaya akan kedaulatan Allah, berserah pada kehendak Allah. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk tetap menjaga kekudusan hidup kami. Tolong kami melakukan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus tolong kami. Ampuni kalau kami bersalah selama ini, ampuni. Banyak kelalaian, kesalahan yang kami buat di hadapan-Mu. Kami imani terus janji-janji Tuhan buat hidup kami. Yang kami percaya janji-Mu akan digenapi buat hidup kami, orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Kau berikan buat kami, secara khusus buat gereja-Mu sampai hari ini. Sekarang berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Berkati hosti dan anggur yang kami akan makan, lambang daripada tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Ketika kami makan minumnya, kami imani yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dipulihkan kembali. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami percaya kalau kami mati pun, kami akan menikmati kebangkitan tubuh seperti janji Tuhan atas hidup kami. Kami sambut sakramen perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Kita nyanyikan lagu Betapa Aku Bersyukur. Kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus, ku berterima kasih. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ku berterima kasih. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami ada hari ini karena kebaikan Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Gerejamu ada 20 tahun sampai hari ini, itu karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena perbuatan Allah yang besar dan ajaib yang Tuhan nyatakan buat gerejamu di tempat ini. Namamu terus dimuliakan di tempat ini, dibesarkan dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Mari kita angkat hosti kita. Bapak Ibu baca ayat firman Tuhannya. Hari ini saya dapat dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5:21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita angkat hosti kita. Kita dengarkan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan kembali haleluya. Amin. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Haleluya. Yesus raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Kalau ada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Kau yang hadir bersama kami. Firman mengatakan kalau Engkau hadir, ada sesuatu yang terjadi atas hidup kami. Ketika Engkau hadir, Engkau bisa membuat banyak mujizat buat hidup kami Tuhan. Hamba berubah setiap tangan yang diangkat pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah setiap tangan kami yang diangkat hari ini, pagi ini, di mana kami berdiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus, jamah kami
Dan kami imani, kami pulang mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Kami pulang mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Kami pulang mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kami imani yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kami berdoa untuk Jesslyn Tuhan. Mujizat Tuhan terus kami imani buat Jesslyn. Kasihani anak ini. Tuhan terus pulihkan VV Tuhan, anak Ibu Lina dari stroke-nya. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tolong dia Tuhan, kasihani dia. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan pemulihan dari saudara Elis. Kami menyerahkan terus pemulihan Pak Gunawan masa tuanya. Untuk Ibu Juanio Tuhan, dalam masa tua Tuhan tolong dia. Ada Tuhan yang menopang hidup Bu Juanio sampai hari ini. Menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Mereka milik Tuhan, umat tebusan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan berkati. Usaha dagang mereka Tuhan berkati. Rumah tangga dan studi anak-anak mereka Tuhan berkati. Berkati kami dengan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa seperti untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa untuk negeri kami yang kami cintai. Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya, diberkati pemerintahannya. Tuhan berkati pemilihan presiden pada bulan depan. Berikan keamanan buat negeri kami. Tuhan, kami percaya negeri kami aman dalam perlindungan Tuhan. Segala hal yang tidak berkenan, yang mau mengganggu jalan pemilihan presiden, dalam nama Yesus kami tolak, kami gagalkan. Dan kami percaya pemilihan presiden akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan terus di negeri kami, di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, berkati lingkungan di mana kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami pun nanti akan memberikan persembahan kami yang kedua, termasuk persembahan syukur yang kami akan bawa hari ini Tuhan. Kau jemaat-Mu akan melangkah maju memberikan persembahan syukur. Kami percaya Tuhan, Engkau terima persembahan syukur kami. Jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan dapat menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati, amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus pada kesempatan ini Bapak Ibu dipersilakan untuk menyampaikan ucapan syukur kita, persembahan syukur kita setelah kantong persembahan diedarkan. Selamat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau biarkanku, tak pernah Kau biarkanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau biarkanku, tak pernah Kau biarkanku sendiri. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu masih bertahan. Haleluya ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam potong kue, kita akan menyaksikan terlebih dahulu ya persembahan tarian. Ini kolaborasi ya antara anak-anak kecil ya, antara anak-anak youth, anak-anak remaja sampai emak-emak gemoy ya. Ayo. Oke. Sudah siap adik-adik? Ya. Mana? Sudah siap? Ibu-ibu sudah siap yang mau nari? Sudah ya. Oke. Baik Bapak Ibu, coba kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lagi ya? Udah cukup. Butuh tangan sekali lagi dong Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya nggak kebayang kalau saya sama Kak Olive yang loncat di sini tadi. Kasihan panggungnya ya Kasihan Pak. panggungnya, nangis panggungnya ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya buat kategorial nih, ibu-ibu, anak-anak, buat anak-anak youth, tunas remaja, terima kasih ya. Jangan lupa nanti ada lagi ya, 2 kali lagi. Bapak Ibu, kita mau masuk dalam perayaan potong kue ya. Jadi minta tolong
kuenya dibawa ke depan. Atau model baru sekarang, potong kuenya di belakang. Iya. Bisa? Saya mengundang Bapak dan Ibu Gembala serta para pengurus dan rohaniawan yang ada boleh ikut maju ke depan. Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama ya. Iya. Mari para rohaniawan. Pak Imron mana? Oh ada. Para pengurus yang ada? Boleh Kak Erni, ada siapa lagi? Mas Wawan, Jess, Ibu Mika. Kaca. Umur panjang di tangan kanan. Umur panjang di tangan kanan dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai zaman. Umur panjang. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai zaman. Happy birthday to you, and may God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, and may God bless you. Happy birthday, happy birthday. Happy Dikipas ya, dikipas secara berjamaah yuk. Dikipas dulu Bu. Bu. Nah dikipas dulu ya, baru dipotong. 1, 2. Dugem baru 2 udah habis kan. Oke kita potong ya. Ya potong ya sama-sama ya, yuk. Potong kuenya ya, 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Puji nama Tuhan. Oke, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. 20 tahun ya. Tadi saya bilang waktu berarti pas Pak Kiki buka Geraha Pena, umur saya 18. Ya. Oke. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Oke, kita masuk dalam door prize ya, door prize. Mana? Oke. Kita mau undi dulu nih ya. Dari kue Cina dulu ya. Ada 4 kue Cina. 4 kue Cina, ada 3 payung sama 1 parfum and body mist ya. Langsung kita yang ambil aja ya Bapak Ibu biar untuk cepet waktunya ya. Ada 4 kue Cina terlebih dahulu 4 ya. kue Cina. Aaron, tolong 1, Aaron baca. 2, 3, Aaron baca dulu 1 Bang, ya. Baca tuh ya. 4. Berarti tak. Tanpa menunggu lama, yang pertama Bapak Wancin. Pak Wancin. Pak Wancin. Depan, silakan. Silakan Pak Wancin. Ya. Masih kue Cina. Kue Cina kedua. Jessica. Kajen. Kajen. Vera Sulianto. Tante Vera. Vera Sulianto. Next. Ibu Rahayu. Ibu Vera tadi. Ibu Vera. Ibu Vera Sulianto. Vera Sulianto ada? Vera Pak Budi. Iya Vera Yu. Lupa nama sendiri. Rahayu. Ibu Rahayu Udah, sudah. Oke, baik. Ini yang payung ya. Apa kue keranjang ya? Ya, kita kasih dulu ya. Boleh dibantu Pak? Pak Imron boleh kasih Pak. Ya. Baik, selanjutnya adalah untuk
Ibu Susi ada? Enggak ada? Oke, ambil satu lagi berarti ya. Ibu Susi, kemudian Aldo, Novaldo. Aldo, dapat payung dok. Lumayan dong, aku jalan dong. Biar kalau jemput sih itu nggak hujanan dok. Ibu Tiurma. Yes, Ibu Tiurma. Ambil satu lagi untuk payung Pak. Payung. Gue yang megang Iya. ya, maaf. Nggak beda. Felix Stefanus. Felix Stefanus. Oke, Boleh silakan Ibu? payungnya Pak. Kemudian satu lagi adalah untuk perfume and body mist. Olivia. Ya. Tolong bacain Pak. Parfum yang dapat adalah Pendeta Indonesia ya. Body mist. lu bawa sendiri. Biar wangi Boim. Bawa sendiri, maju sendiri, kasih sendiri. Ayo. Nextnya biar cepat adalah rice cooker 1, kemudian lukisan 2 dan handphone. Handphone terakhir ya Pak. Kita ambil rice cooker 1. Boleh silakan Baca. duduk. Silakan duduk. Yang sudah silakan duduk. Tiga. Nanti aku baca. Pak Wawan untuk rice cooker. Masuk ke lukisan. Nah, ini lukisan. Gua nggak demen nama ini loh. Sekarang taruh di mana ya? Kemarin ruang tamu udah, dapur udah. Tina Katarina, lo mau taruh mana Bu? Silakan Ibu Tina maju ke depan. Mari Bu untuk lukisan. Rice cooker tadi Pak Wawan. Pak Wawan, silakan Om. Iya. Selamat ya Mas Wawan. Lukisan berapa nih? Lukisan ada 2 ya? Tadi siapa? Oh ya, satu lagi lukisannya. Ibu Sulawi. Ibu Sulawi ada. Silakan Ibu maju ke depan Pak. Sekarang adalah untuk kawan boleh kembali ke tempat. Iya. Ibu Tina. Itu belakangnya. Berikutnya adalah untuk handphone ya. Handphone nih. Ayo. Tunggu. Handphone apa? Oh di depan. Ibu Sulawi lukisannya ada 2 Pak. Siapakah yang beruntung mendapatkan 1 buah handphone? Silakan Ibu maju. Mana handphone? Oh. Y2O. Satu lagi untuk Ibu Sulawi. Ya. Lewat sebelah sini boleh Pak? Ini- Sebelah sini Pak. Yang dapat handphone tolong perhatikan ya, ini ada notnya. Tolong sebelum buka segel di unboxing untuk kartu garansi ya. Jadi sebelum buka di unboxing, halo guys gitu ya. Oke. Siapakah yang beruntung? Silakan Ibu. Bapak. Kan tinggal boleh kembali. Handphone. Kak, namanya susah dibaca kak. Olivia aja lah. Susah. Paling Bapak. Kebalik ya. Saya juga gak suka yang ini. Saya gak suka yang ini. Masa tahun lalu adanya sekarang kakaknya. Grace. Nih ya. Waduh. Oke katanya Pak Gembala yang kasih, tapi katanya hadiahnya nanti mau disumbangin ke gereja ya katanya. Kemarin Rahel. Kan ada foto nih. Yeay. Nggak ada yang foto ini? Ya udah deh, saya yang foto deh. Yaudah di itu dah. Ada. Video ambil di. Ya. Oke, selamat ya, Grace. Aduh. Iya, apa? Iya, enggak pengumuman dulu kak. Oke, selamat pada seluruh yang telah menang ya. Terima kasih buat setiap donatur yang telah memberikan door prize pada hari ini ya. Sekarang kita akan menyaksikan tayangan media terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kami ucapkan bagi seluruh jemaat
baik yang mengikuti ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk GBI Ruko Graha Niaga. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai gereja kita dalam tahun-tahun yang akan datang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 18 Januari 2024 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 19 Januari 2024 pukul 18.30 di Ruko Graha Niaga. Ibadah raya pada hari Minggu 21 Januari 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Shalom anak muda, di tahun 2024 ini, ibadah Pet Walker akan mengalami perubahan jadwal yang akan diadakan setiap hari Sabtu. Ibadah perdana akan diadakan pada tanggal 27 Januari yang diadakan pada pukul 3 sore bertempat di Ruko Graha Niaga lantai 1. Dan pembicaranya adalah Kak Eca Sumantri. Kami mengundang para anak muda untuk hadir dan beribadah bersama di dalam ibadah ini. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Renaldi dengan Giovanni Anggasta Christy pada hari Minggu 21 Januari pukul 4 sore di Trembesi Hotel BSD South Tangerang City. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat memfollow akun sosial media gereja kita agar dapat menikmati konten yang ditayangkan. Dan teman-teman muda yang tertarik dalam dunia videografi, fotografi, editing, maupun multimedia, GBI Ruko Graha Niaga telah membuka pelayanan di bidang multimedia. Bagi kalian yang berminat dan tertarik, boleh hubungi nomor di bawah ini. Tim doa menyediakan form permohonan doa dan harapan di tahun 2024. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor WhatsApp 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kita berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Bapak Ibu, nanti pulang kita akan dapat konsumsi. Bapak Ibu dapat kalender, tapi kalender itu satu keluarga satu. Ada satu souvenir, satu keluarga juga satu ya Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu bisa menikmati berkat-berkat ini. Mari kita tundukkan kepala, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan buat gerejamu, buat seluruh jemaatmu. Kami bersyukur hari ini namamu dimuliakan, terus ditinggikan dan diagungkan. Sebentar kami akan pulang, penyertaanmu sempurna bagi kami sekalian. Berkati para donatur yang sudah mensupport acara ulang tahun kami. Berkati semua donatur, berkati dengan berlimpah. Balas segala kebaikan mereka Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah. Terimalah segala berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bersama
Bapak Ibu. Nanti siang setelah ibadah ketiga kita ada perjamuan kasih bersama. Jika Bapak Ibu yang mau tetap hadir untuk sama-sama melaksanakan mengikuti perjamuan kasih boleh. Karena ada beberapa menu yang kami berikan pada siang hari ini. Ada bakmi, ada nasi uduk dan ada teman-teman yang lain. Jadi yang mau join tetap boleh bisa datang join setelah ibadah ketiga. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.